Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah kebijakan pengelolaan pemukiman lahan basah. Di sini kami akan memaparkan materi SDGs Goal ke-13 yang berisikan tentang penanganan perubahan iklim. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Sabnu Ramadan, Tiara Adwitya, Ibnu Fajri Ramadan, Ersa Sari, Widya Melihandra, Senada Armadika, Stephen Ervin Simamura, Devliza, Rahayu Azahra, Didis Oktaviani, Fitria Ramadhani, Rati Dwi Jahyani, Pita, Ayu Zahra, Cindy Anggraini, Tanriani, Dinda Rozika, Jansai Khairinisa, Windy Armaini, Muhammad Rafi, Doni Priyangsa, Dinda Marcella, Muhammad Ridho Akbar, Lider Oksevandi, Muhammad Akbar Septiansyah, Oki Saputra, Ridho Mufidianza, Taskia, Muhammad Torik, dan Nabila Salsabila. Adapun dosen pengampun mata kuliah ini yaitu Dr. Elvi Sunarsi, SKM MKAS. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Chansa Khairinisa. Sustainable Development Goal atau yang disingkat dengan SDGs merupakan suatu komitmen global dan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Secara keseluruhan, SDGs terdiri dari 17 tujuan. Namun, pada materi kali ini kita hanya akan membahas mengenai goal ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. SDGs memiliki 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Goal ke-13, penanganan perubahan iklim, termasuk ke dalam pilar pembangunan lingkungan, yang dimana goal ke-13 ini bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Kemudian, goal ke-13, penanganan perubahan iklim, memiliki 5 target dan 12 indikator, yang dimana akan dibahas oleh pemapar selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Chansa. Yang selanjutnya yaitu target 13.1, yaitu memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target 13.1 yang memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara memiliki 3 indikator. Yang pertama, jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak langsung bencana per 1.000 orang. Yang kedua, rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework from Disaster Risk Reduction. Yang ketiga, presentasi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana atau strategi nasional penanggulangan bencana. Selanjutnya, indikator pertama yaitu mengenai jumlah korban yang meninggal, hilang, dan terdampak bencana per 100.000 orang. Ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui. Yang pertama, definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya, definisi jumlah korban meninggal, korban hilang, korban terdampak, jumlah korban terdampak yang dihitung, jumlah luka atau sakit, jumlah pengungsi. Jumlah korban meninggal adalah jumlah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana. Selanjutnya, jumlah korban hilang merupakan jumlah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadinya bencana. Selanjutnya, jumlah korban terdampak. Jumlah korban terdampak adalah jumlah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya. Selanjutnya, korban luka atau sakit. Korban luka atau sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit dalam keadaan luka ringan maupun luka parah atau berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap. Dan yang terakhir, pengungsi. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri atau jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Metode perhitungan yang pertama yaitu cara menghitung korban meninggal. Rumusnya JKMSR sama dengan JKM per JP dikali 100.000 orang. Keterangannya yaitu JKMSR adalah jumlah korban meninggal per 100.000 orang. JKM adalah jumlah korban meninggal akibat bencana, sedangkan JP adalah jumlah penduduk. Yang kedua yaitu cara perhitungan korban hilang dengan rumus JKHSR sama dengan JKH per JP dikali 100.000 orang. JKHSR adalah jumlah korban hilang per 100.000 orang, JKH adalah jumlah korban hilang akibat bencana, sedangkan JP adalah jumlah penduduk. Yang ketiga yaitu cara perhitungan korban terluka. Rumusnya JKLSR adalah jumlah korban terluka per 100.000 orang. JKL adalah jumlah korban terluka akibat bencana, sedangkan JP adalah jumlah penduduk. Yang keempat, cara perhitungan korban mengungsi dengan rumus JKUSR sama dengan JKU per JP dikali 100.000 orang. Dengan keterangan, JKU adalah jumlah korban mengungsi per 100.000 orang. JKU adalah jumlah korban mengungsi akibat bencana, sedangkan JP adalah jumlah penduduk. Manfaat: memantau kecenderungan jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak akibat bencana dari waktu ke waktu untuk mengevaluasi capaian implementasi kebijakan dan strategi pengurangan risiko bencana. Sumber data dan cara pengumpulan data dengan perhitungan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Data dan Informasi Bencana Indonesia atau DIBI. Disagregasi wilayah administrasi terdiri dari nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan jenis bencana. Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan Descendant Framework for Disaster Risk Reduction 2015 sampai 2030. Yang pertama, konsep dan definisi. Dokumen Strategi Penanggulangan Bencana atau PRB tingkat nasional. Dokumen strategi PRB setidaknya tertera dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Rencana atau RIPB dan Rencana Nasional Penanggulangan Nasional atau RENAS PB serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim atau RAN-API. Periode penyusunan dokumen adalah yang pertama RIPB 15 tahun, RENAS PB 5 tahun, RAN PB 3 tahun, dan RAN API 5 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kedua, metode perhitungan. Cara perhitungan apabila indikator telah tercapai pada dokumen strategi RIPB, RENAS PB, dan RAN API yang telah disahkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya kebijakan dan strategi, serta rencana aksi yang melandasi implementasi penanggulangan bencana di tingkat nasional pada tahun berjalan. Ketiga, manfaat. Dokumen rencana penanggulangan bencana diberlakukan dalam rangka 1. Menyusun rencana penanggulangan yang terdiri dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan atau rehabilitasi. Kedua, memberikan acuan kementerian baik, lembaga pemerintahan dan lembaga non-pemerintah, serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Keempat, sumber daya dan pengumpulan data. Ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelima, disagregasi. Wilayah administrasi yaitu nasional. Keenam, frekuensi waktu pengumpulan data berupa tahunan. Selanjutnya, persentase pemerintahan daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana atau strategi nasional penanggulangan bencana. Yang pertama ada konsep dan definisi. Dokumen strategi penanggulangan bencana atau PB tingkat daerah.
Rencana Penanggulangan Bencana Daerah atau RPBD, dan dokumen strategi RPB setidaknya tertera dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana atau RADPB, serta Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim atau RADAPI. Periode penyusunan dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, RPBD, periode 5 tahun dan laporan pencapaian. Yang kedua, RADPB, periode 3 tahun dan laporan pencapaian. Dan yang terakhir, RADAPI, periode 5 tahun dan laporan pencapaian. Target 13.1, indikator 13.1,3, persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana atau strategi nasional di penanggulangan bencana. Metode perhitungan merupakan persentase pemerintah daerah yang mengadopsi, mengembangkan, dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana lokal merupakan jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dibagi dengan jumlah daerah dikalikan 100%. Rumus PPSBN sama dengan buka kurung JPDBN dibagi JSPD tutup kurung dikali 100. Keterangan PSBN adalah persentase pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota yang mengadopsi strategi bencana nasional. JPDBN merupakan jumlah pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota yang menerapkan strategi bencana nasional. JSPD adalah jumlah seluruh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota. 3. Manfaat. Dokumen rencana penanggulangan bencana diperlukan dalam rangka 1. Menyusun rencana penanggulangan yang terdiri dari A. Pencegahan, B. Mitigasi, C. Kesiapsiagaan, D. Tanggap darurat, E. Pemulihan atau rehabilitas. Yang kedua, memberikan acuan kementerian baik lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Indonesia agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 4. Sumber dan pengumpulan data. A. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator penyusunan dokumen strategi penanggulangan bencana yang merupakan laporan tahunan. B. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai koordinator penyusunan RAD yang merupakan laporan tahunan. 5. Disagerasi wilayah administrasi mencakup nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Yang keenam, adapun frekuensi pengumpulan data yang dikumpulkan secara tahunan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dedis. Berikutnya, target 13.2, mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Target 13.2 memiliki beberapa indikator, yaitu indikator 13.2.1 ialah terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca atau GRK serta monitoring, pelaporan, dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report atau BUR dan National Communication. Lalu, indikator 13.2.2 jumlah emisi gas rumah kaca atau GRK per tahun. Adapun dalam indikator 13.2.2 terbagi ke dalam dua indikator, yaitu indikator 13.2.2 bagian A, berisi potensi penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK. Lalu indikator 13.2.2 bagian B, yaitu potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca atau GRK. Indikator-indikator ini merupakan indikator nasional yang sesuai dengan indikator global. Pada target 13.2, terdapat indikator 13.2.1, yaitu terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca atau GRK, serta monitoring, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report atau BUR dan National Communications. Adapun konsep dan definisinya, yakni dokumen Biennial Update Report atau BUR adalah dokumen yang berisi tentang pemutakhiran inventarisasi gas rumah kaca nasional, termasuk laporan dan informasi aksi mitigasi nasional, serta kebutuhan dan dukungannya. Pada indikator 13.2.1, terdapat metode perhitungan,
yakni perhitungan indikator telah tercapai melalui tersedianya dokumen Biennial Update Report atau BUR-Danatkom Indonesia yang telah dilaporkan saat dilakukan pengumpulan data, menjadi indikasi adanya implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada tingkat nasional. Pada indikator 13.2.1, adapun manfaatnya yaitu ketersediaan dokumen ini menunjukkan adanya kebijakan dan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta capaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim yang dikomunikasikan ke tingkat internasional. Adapun sumber dan cara pengumpulan data, yaitu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui laporan 2 tahunan atau BUR ke tingkat global. Adapun juga disagregasi, yaitu wilayah administrasi yakni nasional, dan frekuensi waktu pengumpulan data, yaitu 2 tahunan. Indikator selanjutnya yaitu indikator 13.2.2 tentang jumlah emisi gas rumah kaca atau GRK per tahun. Gas rumah kaca adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Jumlah emisi GRK tahunan adalah jumlah emisi GRK tahunan dari kegiatan yang dijalankan dalam pembangunan sektor-sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah dan ekosistem pesisir dan laut atau blue carbon. Metode perhitungan. Cara perhitungan yaitu indikator telah tercapai melalui tersedianya data jumlah emisi GRK pada sektor prioritas saat dilakukan pengumpulan data menjadi indikasi adanya implementasi kebijakan dan strategi serta rencana aksi penurunan emisi GRK pada 5 sektor prioritas tingkat nasional. Rumus dari jumlah emisi gas rumah kaca yaitu data aktivitas dikali faktor emisi, di mana data aktivitas adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya, penanaman pohon 1 juta hektar per tahun. Sedangkan faktor emisi adalah rata-rata emisi GRK untuk suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya, faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 132 ton kolom per hektar. Tersedianya data jumlah emisi gas rumah kaca per tahun menunjukkan adanya implementasi rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK, terutama untuk 5 sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri serta limbah. Adapun cara pengumpulan data jumlah emisi gas rumah kaca yaitu dengan menggunakan ScienceSmart secara online. ScienceSmart merupakan singkatan dari Sistem Inventory GRK Nasional, sederhana, mudah, akurat, ringkas, dan transparan, dan merupakan salah satu platform unggulan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung proses dari inventory GRK itu sendiri. Disagregasi. Wilayah administrasi mencakup nasional dan provinsi dan meliputi sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri serta limbah, di mana frekuensi waktu pengumpulan data yaitu 2 tahunan. Indikator 13.2.2 bagian A mengenai potensi emisi gas rumah kaca atau GRK. GRK ialah gas yang tertahan dalam atmosfer baik secara alami maupun antropogenik yang dapat menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Semakin banyak gas rumah kaca yang tertahan di atmosfer, semakin meningkat juga suhu di bumi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan berbagai kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pastinya sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Untuk menghitung penurunan emisi GRK, diperlukan rumus yaitu penurunan emisi GRK sama dengan emisi baseline dikurang emisi proyek. Emisi baseline ialah emisi yang tidak dilakukan upaya mitigasi, sedangkan emisi proyek ialah emisi yang telah dilakukan upaya mitigasi. Perhitungan emisi GRK bermanfaat untuk ketersediaan data yang dapat menunjukkan adanya implementasi rencana aksi di tingkat pusat dan daerah.
Dengan kata lain, perhitungan ini menjadi bukti bahwa tingkat pusat dan daerah telah mendukung penurunan emisi GRK yang merupakan sektor prioritas. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengakses aksara online. Disagregasi pada indikator ini pada wilayah administrasi berada pada nasional dan provinsi, sedangkan bagian sektor terdiri dari kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri limbah, dan ekosistem pesisir dan laut. Indikator selanjutnya adalah bagian B, mengenai potensi penurunan intensitas emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca ialah jumlah emisi GRK yang terlepas di atmosfer dibandingkan dengan output ekonomi atau PDB pada suatu wilayah dan jangka waktu tertentu. 2. Metode perhitungan rumus, yaitu IE atau intensitas emisi sama dengan total emisi di tahun berjalan per GDP di tahun berjalan, atau activity unit dikali CO2e per activity unit 2 dibagi GDP. 3. Manfaat. Ketersediaan data ini menunjukkan adanya implementasi rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan intensitas emisi GRK, terutama untuk 5 sektor prioritas, yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah, serta ekosistem pesisir dan laut. 4. Sumber dan cara pengumpulan data, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. 5. Disagregasi wilayah administrasi nasional dan provinsi. 6. Frekuensi waktu pengumpulan data, yaitu selama 2 tahun. Selanjutnya, meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim. Indikator 13.3.1 bagian A mengenai jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga atau komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Konsep dan definisi. Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun metode perhitungannya yaitu dengan melihat indikator dari satuan unit pendidikan formal dan lembaga atau komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Manfaat: memantau dan mendorong peningkatan jumlah unit satuan pendidikan formal dan lembaga atau komunitas masyarakat agar peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Yang keempat, sumber dan cara pengumpulan data dapat diambil dari laporan tahunan lingkungan hidup dan kehutanan. Disagregasi wilayah administrasi yaitu nasional dan provinsi. Dan yang keenam, frekuensi waktu pengumpulan data adalah tahunan. Selanjutnya, target 13.A melaksanakan komitmen negara maju pada The Unit National Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika pada tahun 2020. Indikator 13.A.1 bagian A, jumlah dana publik atau budget taking. Konsep dan definisi. Penandaan anggaran perubahan iklim merupakan proses identifikasi besaran anggaran yang dialokasikan untuk membiayai output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi dilakukan dengan menandai output yang terdapat di dalam rencana kerja kementerian atau lembaga melalui sistem KRISNA dan di dalam pencatatan realisasi anggaran sistem SAKTI. Yang kedua adalah metode perhitungan. Cara perhitungan. Indikator telah tercapai melalui tersedianya data jumlah dana publik melalui climate budget tagging untuk mengatasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengendalian perubahan iklim dalam konteks aksi, mitigasi, dan adaptasi yang bermanfaat dan transparan. Yang selanjutnya adalah manfaat. Ketersediaan data dari penandaan anggaran perubahan iklim dapat menunjukkan seberapa besar upaya pendanaan yang telah direalisasikan, khususnya pendanaan perubahan iklim yang berasal dari dana publik.
Dana publik dapat bersumber dari anggaran pemerintah maupun hibah dan pinjaman dari negara asing. Ketersediaan data ini juga mendorong pengembangan transparansi penganggaran perubahan iklim dan juga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pendanaan dari anggaran pemerintah maupun dunia internasional. Yang keempat adalah sumber dan cara pengumpulan data. Yang pertama adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Budget Tagging System Krishna. Yang kedua adalah Kementerian Keuangan, realisasi Budget Tagging System Sakti yang dipublikasikan di dalam buku berkala yang berjudul Pendanaan Publik untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia. Yang kelima adalah Disagresi Wilayah Administrasi Nasional. Yang keenam adalah Frekuensi Waktu dan Pengumpulan Data tahun Bappenas 2020. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan kelompok kami. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.